Padang Panjang, kota kecil berhawa sejuk dan asri yang terletak di kaki Gunung Merapi dan Gunung Singgalang ini menjadi tempat awal pembaharuan pendidikan Islam di Minangkabau. Memegang falsafah alam tak kambang jadi guru, maka tak salah pendidikan masyarakat di daerah ini tidak hanya terpaku pada pendidikan formal, tapi juga senantiasa mengambil ibrah dari luasnya alam yang ada dengan kejadian yang ada di sekitarnya. Tak lupa kembali ke surau dan menjalankan peran dengan selaras sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah menjadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijuluki sebagai kota Serambi Mekah, jejak Islam kali ini berkunjung ke kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Ya, kota pendidikan ini banyak sekali melahirkan tokoh ulama karismatik yang juga berperan penting dalam pergerakan pendidikan yang ada di Sumatera Barat. Salah satunya adalah Syekh Abdullah Ahmad sebagai pelopor dan juga pionir dari Sumatera Barat. Hal ini mengingatkan saya akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa utul ilma darajat. Dan Allah akan mengangkatkan derajat-derajat orang-orang yang berilmu di antaramu. Dr. Haji Abdullah Ahmad lahir di kota Padang Panjang, Sumatera Barat pada tahun 1878. Beliau lahir dari keluarga yang cukup terpandang dan dihormati banyak orang. Ayahnya seorang ulama Minangkabau bernama Haji Ahmad, seorang guru surau sekaligus pedagang kain Bugis di tahun 1800-an. Sementara ibunya adalah seorang wanita yang berasal dari Bengkulu. Sedari kecil, Syekh Abdullah Ahmad memperoleh pendidikan agama dari ayahnya, Syekh Ahmad. Namun beliau menyelesaikan pendidikan dasarnya pada sebuah sekolah pemerintah. Setelah memasuki akil balik, beliau masuk sekolah kelas 2, sekolah khusus bagi kaum pribumi di Padang Panjang. Banyak faktor yang mendukung kesuksesan Syekh Abdullah Ahmad. Selain dorongan orang tua, kecerdasan dan cita-citanya yang tinggi juga mendapat dorongan dan bimbingan dari pamannya yang bernama Syekh Abdul Halim atau dikenal sebagai Syekh Gapuk, pendiri Masjid Ganting di Padang. Pada tahun 1895, saat Syekh Abdullah Ahmad berusia 17 tahun, sang ayah memintanya pergi ke Makkah untuk menimba ilmu, sekaligus menunaikan rukun Islam yang kelima. Di Makkah Al-Mukarramah, Abdullah Ahmad belajar pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Menurut buku ensiklopedi Minangkabau, selama di Makkah, Syekh Abdullah Ahmad pernah diangkat menjadi asisten dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, berkat kecerdasan dan ketekunan yang beliau miliki. 4 tahun kemudian beliau kembali ke tanah air, tepatnya pada tahun 1899. Sekembalinya dari Tanah Suci, nama Syekh Abdullah Ahmad semakin dikenal. Banyak yang ingin belajar pada beliau. Beliau pun segera mengajar di Padang Panjang, Sumatera Barat, sembari memberantas bid'ah dan tarekat. Syekh Abdullah Ahmad adalah seorang pendidik pada zamannya. Beliau adalah seorang ulama reformis yang turut mengukir sejarah lahirnya perguruan Sumatera Tawalib di Padang Panjang, Sumatera Barat. Perguruan Sumatera Tawalib sudah ada sejak lama, cikal bakalnya sudah terbentuk sebelum tahun 1900. Berawal dari pengajian berbasis halaqah di Surau Jembatan Besi, surau yang tidak begitu jauh dari perguruan Tawalib Padang Panjang saat ini. Saat itu, beliau masih mempergunakan sistem dan metode lama, yakni berhalaqah. Tapi tak lama kemudian, timbul minat beliau mengadakan pembaharuan atau inovasi dalam sistem dan metode pendidikan dan pengajaran. Surau Jembatan Besi Padang Panjang yang didirikan Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1895 itu, kini sudah berubah menjadi Masjid Zu'ama yang artinya pemimpin.
Di surau itulah Syekh Abdullah Ahmad dahulunya memimpin pengajian yang kemudian diteruskan oleh Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, ayah dari Buya Hamka yang biasa dipanggil Inyi Rasul. Surau jembatan besi inilah yang kemudian menginspirasi berdirinya Tawalib Sumatera yang menjadi tujuan banyak anak muda untuk menimba ilmu. Tidak hanya dari Sumatera, tapi juga dari luar Pulau Sumatera. Yang jelas sebelum tahun 1900 bahwa dulu sudah ada di jembatan besi namanya di Padang Panjang ini sebuah surau yang memang digagas oleh Syekh Abdullah Ahmad. Belajarnya seperti layaknya surau tapi ada spesifiknya modernisasi ilmu pengetahuan agama. Jadi dari segi ilmu agama ada selingannya ilmu-ilmu modern. Beliau lebih sebagai penggagas, pemula, peletak dasar, tidak hanya soal sekolah atau dulu namanya surau ya, tapi juga model pembelajaran secara modern beliaulah yang mulai. Walaupun namanya surau, itulah yang dikembangkan nanti oleh penerus beliau Inyi Daud Rasidi dan Inyi DR atau Inyi Rasul. Lantunan penyejuk hati oleh santri perguruan Tawalib di Masjid Perguruan Tawalib membawa saya pada titik kembali bahwa sempurnanya hidup di dunia ini dimulai dari kelengkapan bekal yang kita persiapkan. Sedari dini, para santri menjadikan rutinitas positif ini menjadi sebuah kebutuhan. Total santri saat ini putra dan putri sekitar 600 anak, terdiri dari setingkat sanawiyah dan aliyah. Hati saya terasa teduh tak kalah melihat mereka dengan semangat dan bahagianya menjalankan setiap kegiatan sekolah penuh amal ini dengan ikhlas. Tak lengkap rasanya jika para santri tidak melakukan kegiatan muhadarah. Selain melatih kemampuan berbicara di depan umum, kegiatan ini juga melatih mental santri untuk berani. Apalagi, mereka juga diajarkan untuk berpidato dengan dua bahasa. Sungguh lengkap rasanya saat ilmu disandingkan dengan kegiatan dakwah ini. Sebab, apalah arti dari ilmu tanpa dipelajari? Apalah arti pelajaran tanpa diamalkan? Dan apalah arti dari pengamalan tanpa didakwahkan? From an angel. The voice spoke to him. Oh Muhammad. Buku riwayat hidup dan perjuangan 20 ulama besar Sumatera Barat menuliskan bahwa Syekh Abdullah Ahmad mengadakan pembaharuan sistem pendidikan dan pengajaran, yakni dengan memakai sistem klasikal. Sistem klasikal yaitu belajar serempak dalam satu lokal, menggunakan papan tulis serta bangku dan meja bagi muridnya. Upayanya ini mendapat tantangan dari masyarakat karena dianggap kurang tepat. Karena merasa tidak mungkin bertahan di Padang Panjang, maka pada tahun 1906, Abdullah Ahmad pindah ke Kota Padang, bertepatan dengan wafatnya paman beliau, Syekh Abdul Halim atau dikenal juga dengan Syekh Gapuk. Pindahnya Syekh Abdullah Ahmad ke Kota Padang pada tahun 1906 bertepatan dengan wafatnya paman beliau Syekh Gapuk. Syekh Abdullah Ahmad pun kemudian menjadi guru, menggantikan pamannya tersebut mengajar di Masjid Raya Ganting selama 3 tahun. Di Padang ia mengadakan tablik dan pengajian 2 kali sepekan bergantian dari rumah ke rumah. Di samping itu, beliau juga memberikan pengajian pada orang dewasa. Tidak diperolehnya pendidikan yang sistematis oleh semua anak-anak pedagang di Padang menginspirasi Syekh Abdullah Ahmad membuka sekolah Adabiyah pada tahun 1909. Memasuki kawasan Yayasan Serikat Usaha Perguruan Adabiyah, langkah kaki ini membawa saya pada monumen Dr. Haji Abdullah Ahmad yang diresmikan Wakil Presiden Yusuf Kala pada 2015 lalu. Monumen ini dibangun untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa beliau sebagai pendiri Perguruan Adabiyah. Saat ini, Sekolah Adabiyah memiliki jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA Adabiyah 1 dan 2, serta Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau STIA Adabiyah. Di usianya yang sudah 106 tahun, Adabiyah lebih maju dengan tetap mengedepankan nilai-nilai luhur sebuah sekolah Adabiyah, sekolah dengan adab. Syekh Abdul Ahmad
adalah beliau seorang tokoh ulama, cendekiawan, agama dan saudagar di Sumatera Barat, khususnya Padang. Dan zaman waktu beliau itu mempunyai teman-teman banyak saudagar-saudagar ulama-ulama yang berada di Padang, termasuk ya tokoh-tokoh yang sudah lama dikenal, misalnya ayahnya Hamka. Keadabian yang kita sebutkan 5 pilar keadabian itu adalah pertama keislaman, kedua kebangsaan, oleh karena dia berdiri pada masa-masa perjuangan, ketiga ada kedisiplinan, keempat adalah kekeluargaan, dan keenam dan profesionalisme. Di 5 pilar keadabian yang selama ini tetap sampai sekarang dipertahankan oleh Adabiyah. Semenjak kembali dari Makkah pada tahun 1899, Syekh Abdullah Ahmad berupaya memperbaiki pendidikan Islam di Sumatera Barat. Ia berpendapat bahwa penghidupan masyarakat tidak akan menjadi baik hanya dengan mempelajari ilmu fikih atau ilmu yang hanya mementingkan kehidupan di hari kemudian saja. Untuk itu, sistem pendidikan Islam yang sedang dijalankan pada waktu itu perlu diperbaiki sehingga membantu manusia dalam menanggulangi kehidupan di dunia. Pada awal sekolah Adabiyah dibuka oleh Syekh Abdullah Ahmad. Sekolah ini hanya diisi 20 murid yang sebagian besar adalah anak pedagang setempat. Sekolah ini setingkat dengan HIS Belanda. Perbedaannya hanya pada materi pelajaran yang diajarkan. Adabiyah mengajarkan Al-Quran dan pelajaran agama seperti yang masih berlangsung sampai saat ini. Pada saat itu, Adabiyah dianggap sebagai madrasah Islam pertama di Minangkabau. Sekolah mengaji dengan sistem klasikal, belajar serempak dalam satu ruang kelas menggunakan meja, kursi, dan papan tulis. Semangat pembaruan dan daya juang beliau semakin besar dan tak mau pudar sebelum meraih keberhasilan. Hingga akhirnya, Adabiyah School mampu menyaingi kemajuan yang diperoleh sekolah barat. Syekh Abdullah Ahmad bercita-cita membekali generasi selanjutnya dengan pengetahuan modern seperti kemajuan yang telah lebih dulu dicapai dunia luar. Dan begitu penting baginya untuk mengisi dada generasi dengan kedalaman ilmu agama Islam dan kepala dengan pengetahuan modern itu. Sistem ini bahkan diterapkan di seluruh Indonesia. Menurut buku ensiklopedia Minangkabau pada tahun 1915, Sekolah Adabiyah menerima subsidi dari pemerintah Belanda dan mengubah namanya menjadi HIS Adabiyah. Setelah kemerdekaan, sekolah ini berganti dengan penampilan sekolah umum yang realitas dalam pendidikan dan pengajarannya berada di bawah naungan Departemen Pendidikan, terdiri dari SD, SMP, dan SMA Adabiyah. Alumni perguruan Adabiyah yang didirikan Syekh Abdullah Ahmad tidak terhitung lagi banyaknya saat ini. Di antaranya, banyak juga yang pernah menjabat di berbagai posisi penting di pemerintahan. Berbagai pesan dan teladan dari Syekh Abdullah Ahmad begitu melekat di hati alumni, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dr. Abdullah Ahmad ini betul-betul merupakan tokoh Islam. Dia pikirnya jauh ke depan, bahwa masyarakat ini harus dididik agama, ini yang utama. Agama, karena dengan agama akan terbentuk akhlak yang baik. Dan seorang manusia baru akan jadi bersendirian kepada agama. Dan sesuai dengan adat. Syekh Abdullah Ahmad sangat aktif menulis, bahkan beliau menjadi Ketua Persatuan Wartawan di Padang pada tahun 1914. Abdullah Ahmad menjadi pendiri majalah Al-Munir yang terbit di Padang pada tahun 1911 sampai 1916. Duplikat majalah dengan bahasa Arab Melayu ini saya temukan di Pustaka Sejarah Pejuang Bangsa asal Minangkabau di Adabiyah Padang. Dalam majalah ini, Dr. Haji Abdullah Ahmad menuliskan, bagi orang yang berpengetahuan agar selalu mengembangkan ilmu, baik lisan maupun tulisan. Buku pengetahuan adalah sendi kebajikan. Benih kebajikan akan tumbuh menjadi pohon kemajuan, dan kemajuan merupakan pilar yang mengokohkan agama. Islam tidak hanya urusan-urusan masjid, mimbar, tidak hanya urusan akhirat, tetapi Islam adalah urusan dunia akhirat. Dan itu
ditulis di dalam majalah-majalah, di dalam buku-buku oleh Abdullah Ahmad. Saya kira dengan menggali yang seperti itu, banyak hal yang bisa kita temukan dari gagasan Abdullah Ahmad itu. Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba. Syekh Abdullah Ahmad sangat memahami pentingnya mendidik umat. Kemelaratan dimulai dari kebodohan, dan kebodohan berawal dari tidak adanya pendidikan. Maka jika ingin bangsa tetap jaya, tidak melarat, maka tanamkanlah pendidikan. Alif Lam Mim Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin Alladzina yu'minuna. Beliau juga menjaga hubungan baik dengan sejumlah tokoh-tokoh pembaru lainnya. Di antaranya Syekh Muhammad Jamil Jambe, Syekh Abdul Majid Karim, Zainuddin Labai El-Yunusi, Haji Abdul Karim Amrullah, dan Syekh Ibrahim Musa Parabe. Hal ini melapangkan jalan bagi Syekh Abdullah Ahmad untuk menghimpun guru-guru agama Islam dan mendirikan PGAI pada tahun 1918 yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Kemajuan-kemajuan sesuai dengan paradigma baru pendidikan, bagaimana kita memajukan pendidikan. Ulisa ada trademarknya sekolah di sini, ya, sehingga lokasi yang strategis ini bisa kita memakai sebaik-baiknya. Kemudian kita majukan tidak saja fisik aset yang ada, katakanlah ada asramanya, ada wismanya, dan segala macam. Tapi yang penting sekali adalah penghuni. Kalau sekolah penghuni, artinya anak sekolahnya itu. Kalau di panti asuhan ada asramanya, kemudian penghuni asramanya. Kalau tadi kita sudah melihat yang umumnya yang tampil hipkada tadi itu adalah anak-anak di asrama panti asuhan yang dibina secara kontinu sehingga berhasil untuk tingkat Kota Padang. Kita akan terus perjuangkan peninggalan beliau, ide-ide beliau. Beliau juga seorang jurnalis, beliau juga seorang ulama dan cendekia, dan mudah-mudahan akan lahir juga Abdullah Ahmad yang lain banyak dari sini. Keberadaan PGAI kemudian mendapat respon dari pemerintah Belanda pada tanggal 17 Juli 1920. Perkumpulan ini berupaya menyatukan guru-guru agama kaum tua dan kaum muda. Selama hayatnya, Syekh Abdullah Ahmad tetap terpilih menjadi ketua PGAI. PGAI kemudian berkembang mendirikan sekolah tingkat dasar, menengah, dan juga panti asuhan. PGAI juga membangun dakwah Islamiyah seperti yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Para siswa sebagai subjek utama dalam perkembangan dakwah turut dikembangkan demi tersiarnya dakwah dalam sanubari generasi muda. Sebab kuntum khaira ummah, menjadi sebaik-baik umat adalah dia yang saling mengajak dalam kebaikan. Melalui pengaplikasian dakwah inilah ilmu ditanamkan dalam hati para siswa. Semua sekolah yang bernaung di bawah PGAI diatur menurut program terpadu sesuai dengan putusan PGAI, mengikuti perkembangan zaman dan tetap mengedepankan nilai-nilai agama. Perkembangan PGAI yang pesat saat itu membawa niat dan gagasan mendirikan sekolah menengah normal Islam. Akhirnya, pada tahun 1931, PGAI mendirikan Normal Islam. Institusi ini mengajarkan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum, bahasa Arab, serta ilmu pendidikan dan keguruan dengan menggunakan sistem baru. Normal Islam merupakan lembaga pendidikan yang mempersiapkan tenaga calon guru agama Islam. Sekolah itu telah memiliki gedung dan aula yang cukup besar, lapangan olahraga, alat-alat praktek ilmu alam, laboratorium kimia, ilmu hayat, dan ilmu falak. Dengan sistem dan fasilitas demikian, Normal Islam telah mampu memiliki sarana prasarana pendidikan sebagaimana sekolah-sekolah Belanda. Peninggalan Syekh Abdullah Ahmad, salah satunya PGAI, akan terus dijaga dan dimanfaatkan demi generasi bangsa dan agama. Berbagai prestasi pun kini sudah ditorehkan sekolah-sekolah di bawah Yayasan Dr. Abdullah Ahmad ini, baik di bidang agama maupun olahraga. Dalam penelitiannya tentang sejarah pendidikan Islam, Ketua Prodi Pendidikan Islam Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat,
Dr. Muhammad Zalnur membenarkan bahwa Syekh Abdullah Ahmad adalah tokoh pergerakan pendidikan di Indonesia, di mana pada awal abad ke-20 itu ada 4 hal menjadi landasan pergerakannya. Pergerakan nasionalisme adalah harkat martabat bangsa yang sedang dipertaruhkan karena dijajah oleh Belanda yang di sana dalam tanda petik Kristen atau non-Islam. Dan yang keempat baru pembaharuan dari sudut pendidikan Islam. Syekh Abdullah Ahmad adalah seorang tokoh pembaharu pendidikan di Minangkabau. Beliau adalah seorang pendidik sejati, tidak mau mencampurkan masalah pendidikan dengan masalah politik. Oleh karena itu, Syekh Abdullah Ahmad dianggap tokoh pendidikan murni. Pada tahun 1926, Abdullah Ahmad bersama Abdul Karim Amrullah, ia menjadi orang Indonesia terawal yang memperoleh gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Dia mendapat gelar Doktor Honoris Causa oleh universitas ternama yang telah berumur 1000 tahun universitas itu, yaitu Universitas Al-Azhar di Mesir. Dia diberikan gelar bersama dengan Dr. HK, Haji Abdul Karim Amrullah, ayah daripada Hamka. 2 orang. Kenapa mereka diberikan doktor honoris causa? Karena pidatonya, salah satu dari isi pidatonya ialah menggerakkan perjuangan membangun umat melalui pendidikan. Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1974, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sumatera Barat memberikan piagam penghargaan kepada Abdullah Ahmad sebagai pahlawan daerah dan menetapkan jalan dari Bank Indonesia menuju RSUP Muhammad Jamil Padang melalui PGAI dinamakan Jalan Dr. Haji Abdullah Ahmad. Hingga takdir yang pasti menghampiri, Syekh Abdullah Ahmad kembali ke rahmatullah di Kampung Jati, Padang pada tanggal 2 November 1933. Beliau wafat pada usia 55 tahun. Hal ini menjadi pengingat bagi saya bahwa janji Allah itu pasti, sebagaimana firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aynama takunu yudrikkumul maut. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatimu, kendatipun kamu dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Allahumma firlahu. Semoga Sang Khalik menjadikan tempat peristirahatan ini menjadi taman syurga, selayaknya taman ilmu yang beliau kembangkan selama hidup. Jasa Syekh Abdullah Ahmad begitu besar bagi masyarakat Sumatera Barat bahkan tanah air. Penyiar aliran baru dalam Islam melalui dakwah dan klub debat, diskusi, memberantas khurafat dan bid'ah yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Seorang dai yang tangguh berdakwah lewat pers Islam dan buku-buku karyanya sendiri dalam bahasa Melayu yang baik. Dan yang paling besar adalah mendirikan syarikat usaha dengan membangun sekolah-sekolah yang mengilhaminya dengan ajaran Islam. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah penerus para nabi. Maka tersebab para ulama lah kita masih merasakan risalah Rasulullah SAW hingga saat ini, baik amar ma'ruf nahi mungkar dan juga pendidikan secara Islam. Dan tugas kita lah hingga saat ini harusnya menjaga, mengamalkan dan meneruskan pendidikan secara Islam. Demikian Jejak Islam kali ini dari TVRI Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.